Alhamdulillah sampai. Kak, makasih banyak ya. Tiap hari kakak udah anterin adik. Ya nggak apa-apa lah dek, itu sudah kewajibannya kakak. Kamu tenang aja, nggak usah bilang kayak gitu. Iya kak, adik doain semoga hari ini penumpang kakak banyak. Iya dek, amin. Dan juga kamu, dagangan kamu ini laris manis ya. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih ya kak, doa baiknya setiap hari. Kue adik ini bisa habis mungkin berkat doa-doa kakak. Pegang aja kak. Ya dek, ya udah dek, kakak mending jalan dulu ya. Ya udah kalau kayak gitu, hati-hati ya kak. Ya dek, adek semoga dagangannya lancar. Amin. Habis semua. Amin. Ya udah dek, kakak jalan dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya kak. Ya dek. Hati-hati kak. Adek. Iya, waalaikumsalam. Kasihan banget ya lo lihat kakak kayak gitu. Setiap hari dia tuh perhatian banget sama aku. Selalu nganterin. Pokoknya dia selalu memastikan kalau adik perempuannya ini ya baik-baik aja. Semoga rezeki hari ini Allah kasih berlipat ganda ya kak. Amin. Ya udah kalau kayak gitu, mending aku nunggu pelanggan aja di sini sambil aku nyiapin es. Oh iya, takutnya es aku masih berantakan. Nanti orang-orang beli disangkanya akunya pedagang nggak rapi lagi. Lama banget sih. Iya sayang, aku barusan masih ke kamar mandi, aku kebelet pipis. Oh gitu. Oh ya sayang, sebentar lagi aku ini punya ide sayang. Kalau semisal si Devi gak bisa bayar hutangnya, gimana kalau kita ini bilang kalau rumahnya mau disita? Kalau gak kayak gitu, si Devi pasti enteng terus. Oh iya sayang, terus juga kita ke rumah Devi dulu sayang. Takutnya Devi tuh belum berangkat jualan. Kalau misalkan di rumahnya Devi itu nggak ada, ya kita cari aja di tempat mangkalnya yang seperti biasa itu. Oh iya sayang, berarti ini ke rumahnya dulu. Iya kita ke rumahnya dulu sayang. Iya ya udah, mending kita langsung jalan aja. Yuk. Oh, itu dia Mbak Devi. Ya udah deh, aku langsung ke sana aja. Mbak Devi. Loh, Mas Danang? Mbak Devi sudah tadi sampai. Enggak sih mas, barusan aja. Loh, Mas Danang, kok kesini lagi? Iya Mbak Devi, hari ini saya mau nemenin Mbak Devi lagi jualan. Nemenin saya jualan lagi? Iya. Loh, bentar mas. Ya, saya bukannya keberatan ya mas. Cuman ini udah hampir tiap hari loh Mas Danang itu nemenin saya jualan. Apa Mas Danang nggak mau kerja aja? Gak apa-apa Mbak Devi. Kalau masalah kerja nanti aja setelah saya ini nemenin Mbak Devi jualan. Lagian pekerjaan saya ini kan enak, cuman tinggal mulung udah selesai. Iya juga sih mas. Cuman kan nggak setiap tempat itu ada sampah yang bisa dipungut untuk ya dijadikan barang rongsokan. Mas, saya bukannya keberatan Mas Danang ini selalu nemenin saya kerja. Cuman saya kasihan loh mas sama mas. Takutnya nanti barang rongsokan yang mas cari itu nggak sesuai target. Loh, emangnya Mbak Devi ngomong kayak gitu gak mau ya ditemenin sama saya? Loh, enggak mas. Saya ini nggak keberatan. Saya ini ya cuman gak enak aja sama Mas Danang. Masa iya Mas Danang tiap hari nemenin saya jualan, takutnya nanti Mas Danang malah nggak dapat pendapatan. Loh,
Mbak Devi, kan tadi saya sudah bilang, Mbak Devi ini tenang aja, nggak usah khawatir. Nanti setelah saya ini nemenin Mbak Devi jualan, saya pasti kerja kok. Tapi enggak kok, alhamdulillah. Meskipun saya itu cuman sebentar kerjanya, tapi tetap dapat uang kok. Oh gitu. Ya udah, berarti Mas Danang ini beneran mau nemenin saya jualan lagi ya? Iya beneran lah Mbak Devi. Kalau saya nggak beneran kan nggak mungkin saya datang ke sini. Tapi by the way, ini Mbak Devi bawa berapa biji? Ya seperti biasa Mas, 100 biji. Oh, yang ini 50 biji. Yang ini, yang ini 50. 150 Mas, yang ini 100. Mbak Devi, ini Mbak Devi kan tambah nambahin kalau nggak gitu. Iya Mas, Mas Danang inget kan? 2 hari ini atau 3 hari ini ya Mas, dagangan saya itu laris manis karena dibantuin Mas Danang. Makanya itu saya coba 50 lagi. Ya semoga aja laris kayak kemarin. Nah, berarti memang mengharapkan saya temenin kalau kayak gitu. Ya gimana ya Mas? Jangan-jangan Mas Danang memang pelarisnya. Mas Danang mau coba? Mau cobain? Apa bentar lagi aja? Tapi saya nggak bawa uang ini. Mas Danang ini udah bantuin saya loh. Masa iya saya masih minta bayar? Malah harusnya tuh saya yang bayar Mas Danang, karena Mas Danang kan udah teriak-teriak, ya ngabisin tenaganya buat bantuin saya, ya kan? Iya juga sih Oh Mbak sekarang Devi. atau bentar lagi aja? Nanti aja Mbak Devi. Nih, tuh enak-enak Waduh. es saya. Tapi, wah Varian baru. iya ini rasa apa? Mangga? Ini rasa vanila campur mangga, Mas. Oh gitu. Tambah kreatif banget Mbak Devi ini. Iya, Mas. Tenang aja Mbak Devi. Mbak Devi berhubung sekarang buatnya banyak, saya juga bakal nambah tenaga saya buat bantu Mbak Devi ini jualan. Tenang aja. Serius? Ya serius dong Mbak Devi. Iya deh kalau kayak gitu. Ya udah, berarti sekarang langsung teriak-teriak aja Mas, siapa tahu. Tapi tunggu dulu. Ini variannya apa aja? Ini ada melon, Ya, terus melon, ada coklat, vanila mangga, vanila coklat, terus ada anggur, nih anggur, Strawberry. ya? strawberry. Es rasa-rasa, melon, strawberry, Vanila. mangga vanila, es dibeli. Ayo dibeli. Varian baru. Ada varian baru. Siapa Mbak? Mas, sini Mas. Devi, enak-enakan ya kamu berdua di sini. Aku tadi ke rumah kamu, tapi kamu nggak ada. Gimana? Bisa nggak kamu bayar hutangnya sekarang? Mbak Hikmah. Anu apa? Mau urusan apa lagi kamu? Hah? Dagangan saya masih belum sempat laku. Heh, Devi, kamu alasannya gitu aja terus ya, Devi. Tiap kali kita itu nagih hutang, kamu selalu bilang dagangannya nggak laku. Terus kalau kayak gini terus, kapan kamu mau bayar? Ya masalahnya Mbak Hikmah sama Mas Agung datang sama saya sebelum dagangan saya memang laku. Biasanya kan Mas Agung sama Mbak Hikmah datang ke rumah waktu saya masih mau berangkat. Sekarang saya ini baru aja sampai dan belum ada satupun yang beli. Heh, kamu tuh nggak usah banyak alasan ya, Devi. Pokoknya aku nggak mau tahu. Hari ini juga kamu harus bayar. Hutang kamu ini banyak ya, Devi. Iya Mbak Hikmah. Saya tahu Mbak Hikmah. Saya juga punya niatan untuk ngelunasin hutang saya kok Mbak. Cuman gimana ya Mbak? Sekarang saya memang benar-benar nggak punya uang. Devi, emangnya sejak kapan sih kamu punya uang? Kalau kamu punya uang, pasti kamu bayar hutangnya ke aku. Atau jangan-jangan kamu pura-pura ya? Selalu bilang nggak punya uang biar kamu nggak bayar hutang gitu. Enggak kok Mbak Hikmah. Enggak Mbak. Tapi Devi, kita ini udah capek Devi. Tiap ditagih kamu bilangnya, oh saya gak punya uang. Terus kapan kamu punya uang? Kapan kamu bayar utang kamu? Devi, Sabar Pak. sabar. Kamu juga. Kamu gak usah ikut-ikut. Kamu siapa sih? Udah Mas, udah. Saya temannya Mbak Devi yang nemenin jualan es. Ya udah, diem aja. Kan cuma temannya.
Iya Mas, Mbak, saya memang punya niatan untuk bayar. Tapi beneran Mbak, dagangan es itu nggak seberapa hasilnya. Untungnya aja cuma bisa buat makan. Saya nggak mau punya hutang sebenarnya Mbak, Mas. Saya kalau punya uang saya pasti ngelunasin. Tapi Devi, ini udah lama banget Devi kamu nggak bayar hutang. Kamu pikir kita berdua ini nggak punya kebutuhan? Kamu pikir kita berdua ini nggak butuh uang dari kamu itu? Iya Mbak. Devi, dari rumah aja ke sini, dari rumah aja ke rumah kamu, kita ini beli bensin, kita ngeluarin uang. Kamu jangan keenakan ya Devi. Kamu sadar nggak sih hutang kamu itu 5 juta? Itu nominal yang cukup besar Devi. Iya Mbak Hikmah. Ya tapi kalau sekarang bukan 5 juta sayang. Kan si Devi ini sering nggak bayar. Ya sekarang hutang si Devi semuanya 10 juta. Hah? Iya, hutang kamu sekarang udah 10 juta. Ya Ya iyalah. Allah Mas Agung Mbak Hikmah. Kok Masya Allah? Kamu ini gimana sih Devi? Kamu ini nggak pernah bayar sama kita, jadi ya berbunga. Utang saya dari 2,5 juta naik lagi jadi 3,5 juta, naik lagi jadi 5 juta, sekarang naik lagi Mas. Itu salah kamu ya Devi. Suruh siapa kamu nggak bayar? Kalau nggak dari awal kamu itu bayar, nggak mungkin ya hutang kamu sampai 10 juta. Ya Allah, tapi apa ini nggak keterlaluan Mbak, Mas? Saya ini orang kecil, seharusnya Mbak sama... Kita gak kira kasihan sama kamu. Kamu orang kecil kek, kamu orang miskin kek, itu terserah kamu. Yang terpenting, hutang kamu sekarang harus bayar. Iya Mas Agung, iya, saya pasti bayar kok. Tapi saya minta waktu ya Mas. Kalau hari ini saya beneran nggak ada. Gak bisa Devi. Masa iya? Tiap ditagih kamu bilangnya, waktu ya Mas Agung, kasih waktu ya Mbak Hikmah. Gak bisa Devi. Hari ini hutang kamu harus bayar, ngerti? Iya Mas Agung, saya ngerti. Ya kalau ngerti kamu bayar. Bukan cuma, iya Mas Agung saya ngerti. Mbak, Mas, bisa Mbak dan Mas geledah sendiri. Saya bener-bener nggak ada uang sepeser pun sekarang. Iya benar-benar. Ini Mbak Devi masih baru datang. Coba aja dicek, ini masih banyak, belum laku satu pun Mas. Mbak. Intinya kita gak mau nerima alasan apapun Devi, ngerti? Tapi Mas, Mbak, beneran saya sekarang nggak punya uang. Saya minta waktu. Devi, makanya Devi, kamu kalau punya otak itu dipakai buat mikir Devi. Kalau kamu pengen bayar hutang, kamu jangan jualan es-es kayak gini dong. Kamu tuh ya harusnya jual diri kek, atau kamu pacaran sama om-om kek, biar kamu dapat banyak uang, terus kamu bisa bayar hutang. Atau jangan-jangan ini pacar kamu ya? Astagfirullahaladzim Devi, kamu udah tahu miskin, cari pacar juga orang miskin. Apaan nih bajunya sampai bolong-bolong kayak gini? Teman saya yang Mbak ada, Hikmah. kalau kamu punya pacar orang kayak gini, hutang kamu nanti menambah. Iya, ngerti? bisa jadi ratusan juta nanti kamu Devi hutangnya. Mas, Mbak, percuma ya. Mbaknya ini orang kaya, tapi mulutnya kok nggak punya aturan ya? Minimal, ya. Maksud kamu apa? Hah? Ngebahas mulut-mulut apa maksud kamu? Mas Agung Ya kan udah benar Mas. kata saya. Minimal Mas, kalau misalkan Mas ini kaya, ya otaknya juga harus kaya, jangan sembarangan. Emang Mas mau perempuannya ini suruh jual diri? Udah Mas, Kamu tuh udah jangan Mas. kurang ajar ya. Banget kamu ya. Wanita secantik aku dan nggak pernah kekurangan, nggak mungkin jual diri. Kalau Devi nggak apa-apa jual diri, soalnya dia itu orang miskin, nggak punya uang. Iya Mbak, saya tahu saya orang miskin, tapi kan nggak seharusnya Mbak itu menginjak harga diri saya. Mbak, Mas Agung, saya janji saya bakal bayar, tapi saya butuh waktu. Waktu-waktu sampai kapan lagi Devi? Aku nggak mau tahu ya. Pokoknya aku nggak mau ngasih kamu waktu lagi. Hari ini juga kamu harus bayar. Mbak, saya memang butuh waktu Mbak buat bayar, karena hari ini saya memang benar-benar nggak ada. Ya tapi aku nggak mau ya Devi ngasih kamu waktu-waktu lagi. Mau sampai kapan Devi? Aku tuh capek ya nagih terus sama kamu. Iya, tapi gimana lagi ya Mbak Hikmah? Saya mau bayar pakai apa? Aduh, aku pokoknya nggak mau tahu. Ya pakai uang lah. Pakai apa? Mas, sabar Mas. Banyak tangga. Nggak enak kalau didengar Mas. Ya udah biarin. Biar Lagian tetangga ya. di sini tahu semua sayang. Kalau si Devi ini punya hutang sama kita. Iya benar. Lagian ya sayang, walaupun orang-orang di sini tahu, bukan kita yang malu, malah Devi yang malu. Soalnya punya hutang nggak bayar-bayar. Iya Mbak Hikmah, saya juga nggak tahu harus gimana sekarang, karena memang
sekarang saya nggak punya uang. Devi, kamu tuh gak usah sok-sokan nangis ya, Devi. Air mata kamu itu nggak bisa membolak-balikan hati aku. Kamu pikir dengan kamu menangis, aku mau ngasih waktu gitu sama kamu? Enggak ya, aku tuh bukan orang bodoh. Iya Mbak Hikmah, iya. Oke. Udah, kasih waktu aja. Tapi ingat, besok kamu harus bayar hutang kamu semuanya. Kalau enggak, Devi, rumah kamu bakal aku sita. Ya Allah Mas, saya besok. Iya. Cuma 10 juta udah mau sita rumah. Dibuat jaminan. Kalau semisal Devi gak bayar, rumah Devi ini milik Ya Allah, aku. Mas. Iya, bener, tinggal di sayang. mana sama kakak saya? Itu terserah kamu. Mana nanya sama Ya aku? Allah, Mas. Kalau kamu gak diginikan, Devi, kamu ini enteng. Mas, tapi uang 10 juta itu kan gak sebanding dengan harga rumah saya. Kamu gak denger? Rumah kamu ini dibuat jaminan. Kalau kamu nanti bayar semua 10 juta sama aku, rumah kamu ini kembali lagi. Kalau kamu gak bisa bayar, rumah kamu bakal kita sita. Ya Allah, Mas. Devi, kita ini udah baik ya sama kamu, Devi. Mau sampai kapan, Devi? Kita ini selalu ngasih hati buat kamu. Tapi kamu tuh nggak pernah mikir sama kita, Devi. Untung aja ya, kamu masih dikasih waktu sampai besok. Atau kamu mau rumahnya disita sekarang? Mau? Mau nggak? Ya enggak Mbak Hikmah, Mas Agung. Gak usah nangis. Kita Ingat gak ya? kira kasihan, denger? Ingat ya, Devi. Pokoknya besok harus bayar. Kalau enggak, kamu harus angkat kaki dari rumah kamu. Ngerti nggak kamu? Yaudah sayang, mending kita langsung pulang aja. Ingat, besok. Denger nggak? Iya Mas Agung. Kasih. Ya Allah. Mbak Devi, yang sabar ya Mbak. Ya, Mbak Devi nggak usah mendengarkan apa yang barusan mereka katakan. Ya, mereka sudah keterlaluan seperti itu kan, karena mereka itu mungkin emosi Mbak. Iya Mas. Tapi saya ini bingung. Saya mau dapat uang 10 juta besok itu dari mana? Sebelumnya saya juga minta maaf ya Mas. Karena ada Mas Danang di sini. Mas Danang jadi tahu masalah saya. Mas Danang juga sampai kena marah sama Mas Agung dan Mbak Hikmah. Gak apa-apa kok Mbak Devi. Kalau saya nggak apa-apa. Ya habisnya saya ini nggak terima kalau Mbak Devi itu dikatain yang enggak. Apalagi mereka juga sampai bilang Mbak Devi harus jual diri. Waduh, itu yang bikin saya ini emosi sama mereka Mbak. Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Saya ini kan orang miskin. Jadi memang kalau harga diri saya diinjak-injak itu udah biasa Mas. Loh. Mbak Devi gak usah ngomong kayak gitu Mbak. Ya status sosial kita memang berbeda dengan orang tadi itu. Cuman kan di mata Tuhan kita ini sama Mbak. Udahlah Mbak Devi harus kuat, harus yang sabar. Semua ini pasti ada jalan keluarnya Mbak Devi. Iya Mas Danang, iya. Saya sekarang beneran nggak tahu harus ngelakuin apa Mas. Mbak Devi pasti bisa kok melalui ini semua. Mbak Devi tenang aja, nggak perlu khawatir. Tenang Mbak Devi. Ada saya di sini yang siap untuk menyemangati Mbak Devi. Mbak Devi nggak perlu sedih ya. Iya Mas. Makasih banyak ya Mas Danang. Mas Danang udah mau nyemangatin dan nemenin saya. Tadi juga Mas Danang ngebela saya. Saya makasih banyak Mas. Sebenarnya saya tuh malu sekali sama Mas Danang. Mbak Devi nggak usah malu. Namanya setiap manusia itu pasti punya masalah. Jadi ya Mbak Devi
nggak perlu punya rasa malu sama saya, oke? Iya Mas Danang, iya. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi selain kata makasih. Iya Mbak Devi, udah Mbak Devi nggak usah nangis. Ya masa yang setiap hari saya ngelihat Mbak Devi ini orang hebat, orang kuat, masa mau nangis? Iya Mas, iya. Saya sebenarnya nggak mau sedih, cuma saya bingung mau dapat uang 10 juta besok itu dari mana. Mbak Devi tenang aja, Mbak Devi nggak usah khawatir. Saya akan bantu Mbak Devi. Gimana caranya Mbak Devi ini mendapatkan jalan keluar? Mbak Devi tenang aja ya. Nggak usah Mas, nggak perlu. Saya nggak mau ngerepotin Mas Danang. Lagian kan masalah ini masalah pribadi saya Mas. Loh, Mbak Devi tenang aja. Saya nggak ngerasa direpotin kok sama Mbak Devi. Saya mau ngebantu Mbak Devi ini ikhlas. Iya Mas Danang, makasih banyak ya Mas. Mas Danang udah selalu mau bantu saya. Iya Mbak Devi, sama-sama. Udah, gak usah nangis. Iya Mas, saya cuman sedih aja. Udah Mbak Devi, gak usah sedih. Tapi Mbak Devi, maaf ini sebelumnya saya tanya hal ini sama Mbak Devi. Kenapa Mbak Devi ini nggak menikah aja biar meringankan masalah Mbak Devi? Menikah Mas? Iya. Saya masih nggak ada pikiran untuk menikah Mas. Semisal memang saya sudah ketemu sama jodohnya dan kondisi saya masih seperti ini, saya nggak bakal mau dinikahin Mas. Saya nggak mau jadi beban buat suami saya. Saya maunya menikah nanti setelah hutang-hutang saya ini lunas, biar nanti suami saya itu nggak menanggung ya permasalahan ini Mas. Iya, tapi kalau semisal ada laki-laki yang mau menikahi Mbak Devi dan mau menyelesaikan masalah Mbak Devi, gimana Mbak? Maksud Mas Danang gimana Mas? Maksudnya ada laki-laki yang mau menikahi saya dan melunasi hutang saya gitu? Iya Mbak Devi, benar. Terus kalau misalkan ada laki-laki yang seperti itu, apa Mbak Devi mau nikah? Ya gimana ya Mas? Ya saya mau lihat dulu orangnya kayak gimana. Ya bukan karena mentang-mentang ya hutang saya dilunasin, jadi saya nggak lihat-lihat dulu orangnya seperti apa. Nggak kayak gitu Mas konsepnya. Iya Mbak Devi, saya ngerti apa yang Mbak Devi maksud. Terus kalau saya boleh tanya, emangnya kriteria laki-laki yang Mbak Devi mau itu seperti apa sih Mbak? Ya nggak muluk-muluk sih Mas. Saya hanya mau dapat pasangan yang baik, sabar, terus perhatian sama saya. Ya yang paling penting bisa menerima keadaan saya yang seperti ini. Oh gitu ya Mbak Devi. Iya Mbak Devi. Ya semoga aja ya Mbak Devi, Mbak Devi lekas bertemu dengan laki-laki yang ada di kriteria Mbak Devi. Iya Mas, amin. Makasih banyak doanya. Ya iya Mbak Devi. Sudah, Mbak Devi jangan nangis terus, nanti air matanya habis loh. Iya Mas Danang, makasih. Oh iya Mbak Devi, maaf ya Mbak Devi, saya nggak bisa lama-lama nemenin Mbak Devi di sini. Kayaknya saya juga harus segera cari barang bekas deh, biar hari ini saya juga ada penghasilan. Iya Mas. Mbak Devi tenang aja ya, saya janji, saya benar-benar janji akan membantu Mbak Devi memberikan solusi.
Iya Mas Danang, makasih banyak. Udah, Mas Danang gak usah mikirin saya. Yang penting Mas Danang kerja aja dulu. Iya Mbak Devi, ya sudah. Hati-hati ya Mbak Devi, semoga dagangan hari ini laris manis. Iya Mas Danang juga ya. Makasih banyak. Iya ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Mungkin ini sudah saatnya aku membantu Mbak Devi. Aku nggak tega kalau misalkan Mbak Devi terus sedih seperti itu. Ya Allah, baik banget ya Mas Danang. Sudah tahu keadaannya kayak gitu, tapi masih aja dia itu selalu semangatin aku dan masih mau bantu aku. Ya Allah Mas, kamu tuh bener-bener orang baik. Semoga aja Allah selalu memperlancar semua urusan kamu. Allah gantikan kebaikan kamu dengan rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Kayaknya aku nggak bisa deh jualan di sini. Aku udah terlanjur malu. Pasti orang-orang dan tetangga di sini denger waktu aku dimarah-marahin ditagih utang sama Mas Agung dan Mbak Hikmah. Tapi untuk nggak jualan juga kayaknya nggak mungkin. Yang ada kan aku makin nggak dapat uang. Apalagi saku nih sekarang aku bawa lebih banyak dari kemarin. Ya udah deh, mending aku jalan keliling aja jualan. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Semoga dagangan hamba hari ini habis. Amin. SS. Widih, udah siap aja nih. Iya Kak. Biasa kalau kepentingannya sendiri itu selalu on time. Iya Kak. Kakak sudah siap? Oh, kalau kakak udah siap. Udah siap? Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung berangkat aja Kak. Sebentar dulu, jangan buru-buru. Ada yang mau kakak omongin sama kamu. Ya ini cuma sedikit masukan ataupun saran sih, nasihat. Kamu ini kan hari ini itu hari spesial kamu, bisa dibilang. Iya Kak. Hari dimana kamu akan melamar seorang. Saran kakak, kamu ini kan nantinya juga menjadi kepala keluarga. Nah, intinya kamu itu harus bisa menjaga martabat keluarga kamu, terus bertanggung jawab penuh atas keluarga kamu. Iya Kak. Jangan memprioritaskan ego kamu. Semua hal itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin, Dek. Iya Kak. Itu cuman saran kakak, nasihat dari kakak. Iya Kak. Biar kamu itu ya bisa dibilang nanti nggak salah jalan lah, nggak salah ambil keputusan begitu. Iya Kak, siap. Adik ngerti kok. Tapi ngerti kan yang kakak omongin? Iya Kak, ngerti kok. Bagus. Oh iya, kalau kakak boleh tanya, kamu itu sudah lama pacaran? Sebenarnya sih Kak, adik itu nggak pacaran sama dia. Loh? Enggak pacaran. Enggak pacaran gimana kamu, Dek? Jadi gini Kak, adik itu cuma sekedar deket aja sama calon adik ini. Cuman dari pembawaannya dia itu seakan-akan kalau misalkan adik itu mau melamar dia itu langsung mau gitu Kak. Nah makanya itu adik ini hari ini mau melamar dia gitu Kak. Bentar. Tapi kamu yakin, Dek? Enggak, maksud takutnya kakak cuman kamu mikirnya seperti itu. Takutnya ya gimana ya, kakak nggak mau doain kamu yang jelek-jelek sih. Iya Kak, kakak tenang aja. Kan kalau misalkan adik ini nggak mikir mateng-mateng, nggak mungkin kan Kak adik ini nekat untuk melamar dia hari ini.
Udahlah kak. Iya juga sih. Yang terpenting sekarang kakak mendoakan adik semoga ini dilancarkan, oke? Amin. Pasti kakak doain. Oh ya. Udah, kalau kayak gitu kita langsung berangkat aja kak, biar nggak terlalu lama. Ini mau ke desa apa? Di desa kan? Kamu bilang di desa kan? Iya bener kak, Desa Kalibagor. Desa Kalibagor. Oke. Ya udah kita jalan sekarang. Yuk. Ayo. Loh, ternyata di luar juga nggak ada, Dek. Gimana ya, Dek? Apa Devi itu jajah ya sekarang? Dek! Sayang, pokoknya sesuai perjanjian yang kemarin ya sayang. Kalau hari ini Devi nggak bisa bayar, rumahnya harus disita. Iya sayang, tapi aku yakin si Devi sama si Gogon itu gak mungkin bisa bayar hutangnya. Tapi kita ini beruntung banget sayang, kalau semisal si Devi sama si Gogon gak bisa bayar hutang, rumahnya kan menjadi milik kita. Iya sayang, rumahnya nanti bisa kita jual sayang. Terus kita dapat uang yang lebih banyak, ya kan? Iya bener, kalau semisal rumahnya itu dijual, bisa-bisa kita mendapatkan 80 juta atau 100 juta. Iya benar. kan? Ya udah sayang, kita jangan lama-lama. Yuk kita langsung ke rumah Devi aja. Yaudah yuk. Mana Dek? Kok nggak ada orang? Kata kamu jualannya itu di sana. Ya itu kak, ini masalahnya tumben-tumben banget kak. Biasanya jam segini Devi itu mangkalnya di sini, tapi kemana ya? Loh, kamu ini gimana sih Dek? Kok malah nggak tahu juga? Ya, adik ini nggak tahu kak, apa jangan-jangan hari ini Mbak Devi itu nggak jualan ya? Iya bisa jadi. Terus gimana ini? Gimana kalau misalnya? Emangnya kamu ini nggak tahu alamat rumahnya? Aduh, ya itu kak. Adek kalau ketemu Mbak Devi ini di sini, nggak pernah ke rumahnya. Iya maksud kakak, kamu tuh nggak tanya alamat rumahnya itu di mana? Enggak. Ya, nggak pernah sih kak. Terus gimana ini Dek? Ini malah nggak ada orang lagi kak. Mas. Iya mas. Ada apa ya mas? Saya mau tanya-tanya alamat mas. Alamat? Iya. Masnya tahu nggak rumahnya Mbak Devi penjual es keliling? Mbak Devi. Oh, Mbak Devi adiknya Mas Gogon. Iya. Yang jual es keliling kan? Iya Mas, yang jualan es lilin. Iya saya tahu. Di mana alamat rumahnya? Alamat rumahnya itu ke sana Mas. Masnya ini pertigaan ini belok kiri, Ya. terus ada pertigaan lagi belok kiri, terus ada pertigaan lagi. Masnya itu belok kanan. Belok kiri, belok kanan. Belok kanan. Oh, iya. Siap. Makasih banyak ya mas. Tapi Masnya ini kalau bingung, biar saya antar aja. Kebetulan rumahnya Mbak Devi itu searah sama rumah saya. Oh, gitu. Boleh Mas. Boleh. Iya Mas, mari ikutin saya aja. Iya Mas. Terima kasih sebelumnya Mas. Iya Mas, sama-sama. Ya udah kita jalan aja. Ayo. Kak, Dek, dari mana kamu? ini Kak, Ade habis cari pinjaman uang. Hah? Cari pinjaman uang? Kakak kira kamu sekarang jualan, Dek. Enggak Kak,
kemarin Ade itu ditagih sama Mas Agung dan Mbak Hikmah. Kakak tahu nggak? Hutang kita itu, Kak, sekarang jadi 10 juta. Apa, Dek? Jadi 10 juta? Iya, Kak. Lebih parahnya lagi, Kak, kalau hari ini Ade nggak bisa bayar, rumah ini bakalan disita, Kak. Apa, Dek? Mau disita rumahnya? Iya, Kak. Emangnya Agung kapan kesini? Enggak, Kak. Mas Agung kemarin itu nggak kesini. Cuman Mas Agung sama Mbak Hikmah kemarin nyamperin adik di tempat adik jualan. Di sana dia marah-marah, Kak. Dan dia bilang kalau sekarang ini harus bayar 10 juta. Kalau enggak, ya seperti adik katakan sama kakak. Aduh, kita harus gimana ya, Dek? Iya gimana ya, Kak? Barusan ada dicari pinjaman. Cuma uang 10 juta itu besar banget, Kak. Nggak mungkin ada orang yang ngasih pinjaman cuma-cuma sama kita. Iya, Dek. Atau gini, Dek. Gimana kalau motor kakak ini jual aja? Aduh, Kak, kalau mau dijual nanti laku berapa ya? Aduh, bener kan, Kak? Bener kan, Kak? Iya, Dek. Permisi. Iya, Mas Agung. Gimana, Devi? Sekarang kamu harus bayar. Iya, Mas Agung. Saya udah cari pinjaman. Cuma nggak ada, Mas Agung. Nggak ada? Iya. Maksud kamu nggak ada gimana? Kamu juga. Kamu sebagai kakak gimana sih? Ini udah jatuh tempo ya? Kalian berdua tuh udah telat berapa hari? Iya, baik, Ma. Iya, sekarang maaf. kita nggak punya uang. Nggak punya uang. Muka kamu jangan sok polos ya. Hutang kamu sekarang udah jadi 10 juta, ngerti? Iya, Pak Agung. Saya sudah tahu. Adik saya sudah bilang. Oh, ya udah. Kalau semisal adik kamu udah bilang kalau hutang kalian semua ini 10 juta, ya udah, mana uangnya? Iya, kalau sekarang kita nggak ada, Pak Agung. Nggak ada lagi. Aduh, Pak. Aduh, saya sudah nyari kemana-mana. Cuman siapa yang mau minjamin uang 10 juta? Sayang. Ya udah sayang, nggak apa-apa. Kamu nggak perlu mengeluarkan tenaga kamu dengan emosi kayak gitu. Nggak usah, sayang. Kan kita kemarin udah buat perjanjian. Kalau hari ini dia nggak bisa bayar, berarti Devi dan kakaknya ini harus pergi dari rumah ini. Loh, jangan. Iya. Tapi Mbak, Aku kemarin udah bilang sama si Devi, kalau si Devi sekarang nggak bisa bayar hutang, rumah ini bakal disita. tapi Jangan, Mas Pak Agung. Agung, Mbak Hikmah, oh ya, rumah ini kan nggak sebanding dengan uang 10 juta. Emangnya kemarin aku gak bilang sama kamu? Emang iya gak sebanding, cuman rumah ini aku sita, itu dibuat jaminan. Gini aja, Pak Agung. Gimana kalau motor aku ini buat jaminan aja, Pak Agung? Motor. Kamu sadar nggak sih? Motor ini, motor butut. Iya, Iya, tapi Gon, ini sepeda kalau dijual mungkin 500.000. Hutang kalian 10 juta. Hah? tapi Nah, kan, bener kamu ngomong kayak gitu ya? ya Allah, Mas Agung, Mbak Hikmah, saya mohon, gimana kalau saya dikasih waktu lagi besok? Enak banget ya. Kamu tiap kali ditagih selalu ngomong kasih waktu. Enggak ya, aku udah capek, Devi. Kasih waktu terus sama kamu, tapi ujung-ujungnya kamu nggak bayar. Kemarin kamu bilang kayak gitu, kasih waktu baik mah, Mas Agung. Kan udah dikasih waktu sekarang. Iya. Setelah sekarang kamu ngomong kayak gitu lagi sama kita. Makanya Devi, kemarin aku kan udah ngasih saran sama kamu. Kamu itu mending jual diri aja atau pacaran sama om-om Loh, gitu. baik, Biar Ma. aku dapat uang biar Ya bisa baik, bayar Ma. utang. Baik, Ma, jangan gitu dong. Astagfirullahaladzim. Kalau semisal gak kayak gitu, mau dapat dari mana uang kalian? Hah? Ya Gak Allah. ada kan? Itu Mas, Devi dan Mas Gogon. Betul, Dek. Iya Kak, betul. Oh, iya. Mas, saya terima kasih banyak ya karena Masnya ini sudah bantu saya. Iya Mas, ya udah, saya lanjut pulang dulu. Iya, Mas, hati-hati. Kasih. Iya. Ayo Kak. Ya udah, yuk. Loh, Mas Danang? Ini kan laki-laki yang kemarin. Waalaikumsalam, Mas Danang. Kok pakai baju bagus terus keluar dari
mobil mewah lagi. Iya, Mas Danang kok pakai baju bagus? Bentar. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Kemarin bajunya sobek-sobek. Terus sekarang penampilannya bagus banget. Kalau dari mobil mewah lagi. Ya terus, emangnya kenapa? Kamu iri? Oh ya Mbak Devi, perkenalkan ini kakak saya. Kevin Sanjaya, kakak kandung Danang Kurniawan. Devi, Dan Mas. ini kakak ipar saya. Devi, bentar Mas. Kok Mas Danang bisa berubah kayak gini, Mas? Mana naik mobil bagus? Ini teman adik, Kak. Temen? Iya. Ya. Oh iya, kalian berdua datang ke sini mau nagih hutang yang kemarin ya? Ya iyalah. Tapi si Devi ini nggak bisa bayar. Ya terpaksa. Rumah ini kita sita. Loh. Kata siapa? Ini kata aku lah. Saya memang nggak bisa bayar, Mas. Udah. Hutang Mbak Devi, aku yang bayar. Hah? Mas Danang yang bayar? Lo dapat uang dari mana? Kamu gak usah sok-sokan jadi orang. Mau saya bayar nggak? Banyak bicara jadi orang. Mas Danang maksudnya apa, Mas? Tunggu ya. Punya rekening? Punya. Mas, tapi dapat dari mana, Mas? Janganlah, Mas, kalau minjem sama orang. Oh enggak. Ini uang pribadi aku. Hah? Loh. Pribadi? Iya, Dek. Mas Danang yang pemulung. Nih, Sayang, beneran ditransfer? Iya, Mas Aku Danang. ngaji Marta 10 juta. sekarang Mas Danang ya Allah. hutang Mbak Devi dan urusan kalian sama Mbak Devi sudah aku selesaikan. Jadi, awas saja ya, kalian ini mengganggu keluarga Mbak Devi lagi. Berarti kamu ini orang kaya? Ini Kamu nggak usah banyak tanya. Yang terpenting, urusan Mbak Devi sudah saya selesaikan. Aku peringatkan sama kalian, maksudnya gimana? kalau punya mulut dijaga. Kayaknya nggak seberapa, sudah sombongnya minta ampun. Mungkin benar, karena memang kaya, tapi kayanya dari nipu orang, dari pasang bunga berlebihan. Mas, Ingat, nanti dosanya kalian tanggung sendiri ya. Niat bantu malah nyakik orang. Oh, ya udah Devi. Hutang kamu kan sudah lunas. Aku pamit dulu. iya. Ternyata orang kaya. Devi, untung aja kamu. Udahlah. Masih aja cerewet jadi orang. Mas Danang. Ya Mas. Kak Kevin, Ya. jadi ini Kak, wanita yang adik ceritakan sama kakak. Oh ini orangnya. Sayang. Cantik kok. Perkenalkan, nama saya Kevin Sanjaya. Nama saya Devi. Kevin Sanjaya Mas. Berapa, Mas? Iya, Mbak. Saya ini kakaknya si Danang. Iya Mas, saya kakaknya si Devi. Jadi kedatangan kita ini ke sini mau melamar Mbak Devi ini. Apa? Hah? Mau melamar? Iya, Melamar gimana ya maksudnya? ya untuk mempersunting Mbak Devi ini dengan adik saya. Jadi gini Mbak Devi, kemarin kan saya tanya sama Mbak Devi, gimana kalau misalkan ada laki-laki yang serius sama Mbak Devi? Ya, saya datang ke sini untuk membuktikan. Bentar, Mas. Ini sebenarnya gimana ya, Mas? Saya itu bingung. Tiba-tiba Mas Danang datang dengan keadaan Mas Danang nggak kayak kemarin. Tiba-tiba juga Mas Danang ngelunasin hutang saya. Dan lebih mengejutkannya lagi, Mas Danang malah ngelamar saya. Iya. Jadi gini ceritanya Mbak Devi, saya jauh-jauh hari memang tahu sama Mbak Devi. Nah, begitu saya ini tahu Mbak Devi ini penjual es, makanya itu saya menyamar jadi pemulung untuk bisa kenal sama Mbak Devi. Menyamar? Loh. Iya Mbak Devi. Maksudnya dari waktu itu Mas Danang nemenin saya, Mas Danang itu nyamar jadi pemulung? Iya Mbak Devi. Berarti penyamaran kamu ini berhasil, Dek. Iya, Pantesan aja Mas Danang kalau disuruh kerja nggak mau.
Berarti Mas Danang ini orang kaya. Ya iyalah dek, lihat aja tuh mobilnya. Aduh, jangan bahas itu, nggak enak. Langsung aja. Iya, jadi tujuan kami datang ke sini ini untuk saya ini melamar Devi. Mas, apakah saya diperbolehkan untuk melamar Devi ini? Kalau saya, ya terserah adik saya, Mas. Gimana dek? Kamu mau? Mas Danang, Mas Danang ini serius? Iya Mbak Devi, saya ini serius. Saya kan sudah datang ke sini dan membuktikan. Jadi gimana? Apa Mbak Devi mau? Tapi Mas, apa saya ini pantas untuk dilamar sama Mas Danang? Mbak Devi, kalau misalkan Mbak Devi ini gak pantas, gak mungkin kan saya datang ke sini sama keluarga saya. Iya betul Mbak Devi. Jadi gini, Mbak Devi itu jangan sampai punya pikiran kalau Mbak Devi itu merasa punya tanggungan. Semuanya yang adik saya lakukan itu ikhlas dan tanpa mengharap imbalan apapun. Iya benar Mbak Devi. Jadi saya mohon Mbak Devi ini harus menjawab dari hati kecil Mbak Devi. Jangan merasa Mbak Devi ini ya punya balas budi sama saya. Udah dek, mending adek jujur aja. Kakak ngikutin kamu kok. Gimana ya Kak? Kalau adek bohong, kalau nggak mau sama Mas Danang. Mas Danang itu baik, selalu bantuin adek. Cuman adek malu dengan keadaan kita, Kak. Loh. Tenang aja. Mbak Devi nggak perlu malu. Sekarang Mbak Devi kalau mau sama saya akan menanggung semuanya. Mbak Devi nggak usah khawatir, ya. Tapi Kalau saya boleh tahu, Mas Gogon ini kerja apa? Saya sehari-hari ngojek, Mas. Oh, Jack. Mas Iya. Gogon, nanti Mas Gogon nggak perlu ngojek lagi. Mas Gogon tinggal kerja di perusahaan saya aja. Apa? Kerja di perusahaan? Iya Mas. Ya Mas Gogon, apalagi kita ini kan sama-sama menjadi calon ipar nanti intinya. Iya, Mas. Aduh. Gimana? Hah? Devi mau? Kalau Mas Gogon apa mengizinkan Mas saya melamar adiknya? Bismillah. Iya, Mas. Saya izinkan. Nah, sekarang tinggal Mbak Devi ini. Nah, ini keputusan yang paling penting. ya kalau saya, siapa yang nggak mau sama orang sebaik Mas Danang? Alhamdulillah. Saya tapi bilang kayak gini bukan karena hutang saya dilunasi, Mas. Tuh, Mbak Devi, udah hal itu dikesampingkan saja. Anggap saja itu hal tidak penting. Yang terpenting ya lamaran adik saya dan juga lamaran adik Mas Gogon ini. Iya, Mas. Nikah, aku bakal nikah. Iya. Ya sudah kalau kayak gitu, kayaknya nggak enak kalau berdiri aja di sini. Gimana kalau Mas Danang, Mas Kevin saja ya. sama Mbak Isa Ica. sih lo. Iya, Mbak Ica masuk aja. Tapi maaf, kami adanya cuma kayak gini. Nah, jangan seperti itu. Nanti dicicipin es lilinnya. Iya. Penasaran soalnya. Iya. Ya udah, mari silakan masuk. Ayo, Kak. Iya.